anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kondisi sehat. Bisa hadir di perkuliahan ini. Kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadzal yaum darsu Rabi. Ini pertemuan yang keempat, atau berapa? Keempat, benar? Keempat. Materi terakhir apa? Al-ihmal dan ijam. Baik, sekarang berarti kita masuk tema baru. Temanya sekarang kita berarti adalah Al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Secara definisi bahasa ta'riful lugah, Al-Makki bermakna Makkah. Dari Rasul Makkah, Makkahul Mukarramah. Al-Madinah bermakna Madinatul Munawwarah. Secara bahasa. Secara istilah, ta'riful istilah, Al-Makki itu, jadi kan begini, Al-Quran itu salah satu pembahasan mada tarbawiyah yang harus kita selesaikan itu tentang Al-Makkiyah wal Madaniyah. Dia salah satu cabang dalam ulumul Quran. Kenapa penting ini? Karena ini nanti memiliki fungsi yang pertama. Dengan belajar Makki wal Madani, kita nanti minimal satu mampu memahami bahwa ternyata Al-Quran itu turunnya itu adalah secara berangsur-angsur. Sehingga nanti ketika kita berdakwah juga tidak bisa juga satu kali misalnya ingin selalu menyelesaikan dakwah kita, tidak begitu, tetapi ada strategi. Dan saya sampaikan berikutnya itu misalnya setelah kita selesaikan ta'riful istilah. Pentingnya belajar ini nanti karena nanti ternyata mempengaruhi ini. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu dengan ayat yang turun di Madinah itu beberapa nanti istilah itu mengalami pelebaran makna, mengalami perluasan makna tatkala dia turun di Mekah. Contoh misalnya mufradat kata kafir, ketika dia turun di Mekah, maka kata kafir itu kalau ada kafir ayatnya dari Mekah itu turunnya di Mekah, maka dia bermakna kufur akidah, kafir secara akidah. Karena kafir secara akidah berarti tempatnya nanti di neraka. Tapi pada saat nanti turun di Mekah itu ayat-ayat mufradat itu kata-kata kafir itu tiba-tiba dia mengalami perubahan makna, pelebaran makna, peluasan makna. Tidak lagi hanya orang-orang yang kafir secara akidah disebut kafir, tetapi nanti di Mekah di Madinah itu istilah kafir itu kadang melekat sama orang Islam. Tatkala dia mengkufuri nikmat Allah, ada sikap-sikapnya yang masih sama dengan kelakuan orang jahiliyah. Nah, itu ditegur oleh Allah. Jadi ada perluasan makna begitu. Sehingga penting mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini. Orang nanti kalau tidak pernah belajar ulumul Quran, belum selesai memahami tentang Makkiyah dan Madaniyah itu, jangan dia jadi ustaz, bahaya itu. Nanti dia merusak. Sama dengan posisinya Makkiyah Madaniyah, muhkam mutasyabi, nasi wal mansukh. Kalau dia tidak tahu itu, kata Imam Ali, kau berhenti jadi ustaz. Halakta wa ahlakta, kamu itu bisa celaka dan mencelakakan orang. Jadi kan gerakan radikal itu muncul karena dia berguru sama ustadz-ustadz yang tidak memiliki kapabilitas ilmu yang kuat. Sehingga dia kirim misalnya orang-orang yang baru itu tiba-tiba hanya gara-gara misalnya kalau salah belajar guru, salah guru kamu, guru itu nanti menentukan nanti caramu beragama. Gaya beragamamu itu nanti dipengaruhi lewat mana pintu masukmu, siapa gurumu.
Nanti bisa kalau kau salah guru, nanti kau nanti bisa berdiri dekat orang, dia tidak ada jenggot, kau ada jenggot, kau tiba-tiba menganggap dia orang. Tiba-tiba kau lihat dia benci dia, hanya gara-gara dia tidak pakai jenggot. Kalau kau salah punya guru nanti, hanya penting itu mempelajari ulumul Quran. Sekarang kita belajar Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Ta'riful istilah, definisi secara istilah itu ikhtilaful ulama ala thalasa aqwal. Ulama itu berbeda dengan 3 definisi. Ta'riful awal, definisi pertamanya. Ini definisi yang saya pegang juga. Nanti definisi yang kedua saya menganggap lemah, tetapi boleh kalian paham. Silakan. Definisi awal mengatakan Al-Makki wal Madani itu, Makki itu maknanya adalah anna nazalat, adalah ayat yang kemudian turun, nazala qoblal hijrah. Jadi diartikan Makkiyah itu adalah kullu ayatin, setiap ayat, semua termasuk kullu ayatin, semua ayat kemudian yang nazala qoblal hijrah, dia turunnya itu sebelum hijrah. Jadi ini hijrah. 13 tahun Nabi itu di Mekah, dia hijrah. Kata ulama-ulama yang pertama ini, ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun qoblal hijrah, sebelum hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun ba'dal hijrah, setelah Nabi hijrah. Jadi definisi pertama ini yang dia jadikan acuannya itu alasan adalah kurun waktunya. Dia tidak membedakan kemudian apakah dia itu turun di tempatnya di Mekah atau Madinah, Makkatul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah. Tetapi dia itu yang menjadi pembeda itu adalah kurun waktunya. Sebelum hijrah dia Makkiyah, setelah hijrah dia Madaniyah. Ta'rif tsani, definisi yang kedua. Ada ulama itu kalau yang tadi itu kurun waktu yang dijadikan acuan, definisi yang kedua dia katakan Makkiyah itu adalah ayat nazala fi Makkatil Mukarramah, dia turunnya di Mekah. Sedangkan Madinah itu, Madaniyah itu adalah ayat yang turun nazala fi Madinatul Munawwarah. Jadi dia yang dijadikan ini acuan adalah tempatnya. Jadi kalau turun di Mekah, ayat Makkiyah. Kalau dia turun di Madinah, ayat Madaniyah. Cuma kan nanti kelemahannya begini. Bagaimana kalau ayat itu tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah? Bagaimana? Mau dimasukkan di mana dia? Apa alasannya sedangkan tadi definisinya sudah begitu? Adakah ayat yang turunnya tidak di Mekah dan tidak di Madinah? Ada tidak? Ada. Ada ayat nanti tidak turunnya di Mekah dan tidak turun di Madinah dia. Termasuk nanti yang pada saat Isra Mi'raj. Wahyu yang diterima Nabi di sana mau letakkan di mana? Tempatnya apakah di tempatnya mana? Dihitung di mana itu kalau di Astawa itu? Ini di luar lapis langit petala 7 itu. Jibril aja tidak mampu dari sana, Jibril aja tidak tahu bagaimana itu. Itu mau disimpan di mana? Di Makkiyah atau Madaniyah? Itu kelemahannya definisi itu, makanya saya lebih cocok definisi yang pertama tadi. Ta'rif tsalits, definisi yang ketiga. Ta'rifnya itu begini dia yang ketiga ini. Ayatun nazala, ayat yang kemudian turun itu khitaban ala ahlul Makkiyah. Ayat-ayat yang turun khitaban ala kemudian atas umat-umat ahlul Makkatul Mukarramah. Jadi kata dia ini pendapat definisi ketiga, Makkiyah itu adalah ayat yang turun untuk penduduk kota Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah dia pahamnya adalah ayat-ayat nazala khitaban ala ahlul Madinatul Munawwarah.
ala Madinatul Munawwarah, dia turunnya itu kepada penduduknya kota Madinah. Jadi kalau yang pertama tadi yang dia lihat itu kurun waktu, yang kedua yang dia lihat itu adalah tempat, yang ketiga ini yang dia jadikan acuan itu adalah kandungannya. Apa ayatnya? Bagaimana bunyinya? Oh, bunyinya tentang orang-orang Mekah. Di sana dia tempatnya di Makkiyah. Apa bunyinya? Bagaimana bunyinya? Bicaranya tentang perang dan perjanjian dengan Yahudi. Oh, di sana tempatnya. Di ayat Madaniyah. Jadi Al-Quran itu dibagi begitu dia. Dibagi dua begitu dia. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu. Ciri-ciri ayat Makkiyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah itu pendek-pendek. Pendek-pendek, di ayatnya pendek-pendek. Itu ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Yang pertama ayatnya pendek-pendek, yang kedua umumnya berbicara tentang akidah. Umumnya berbicara tentang akidah. Umumnya berbicara tentang akidah. Yang ketiga cirinya itu khitabnya itu instruksinya itu bersifat umum. Biasanya ditandai dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sudah berapa ciri tadi? 1. Ayatnya pendek-pendek. 2. Umumnya berbicara akidah. Umumnya bicaranya tentang akidah. 3. Kitabnya instruksinya itu bersifat umum. Kitabnya itu bersifat umum. Ayat keempat, dia ini karakternya puitis. Kalimatnya itu prosanya prosa puitis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada birama yang kayak seperti tetap atau diawali dengan wattini, wazzaituni, dimulai dengan huruf sumpah. Jadi puitis dia, di dalamnya banyak ayat sumpahnya, maksudnya puitis itu di dalamnya banyak ayat sumpahnya. Yang kedua, ada huruf-huruf muqatta'anya, kecuali surat Al-Baqarah. Tahu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu potongan huruf yang ada di depannya surat. Alif lam mim yasin shad nun. Apalagi alif lam ra, ya kan? Kaf ain shad apa? Kaf ain shad Kaf ayat. Itu surat apa itu? Surat Maryam. Kenapa dimulai dengan surat unik begitu? Kenapa dimulai huruf muqatta'ahnya paling unik di Maryam? Apa jawabannya? Seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwa cerita tentang Maryam nantinya adalah cerita yang muskil, ya kan? Ada anak tidak ada bapaknya. Itu kan tidak masuk akal itu. Sama seperti nanti ayat muqatta'ah itu jumhur ulama tidak diberikan dia tafsiran. Sekarang ciri ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah. Sekarang kita bahas ciri ayat Madaniyah. Supaya gampang kalian belajarnya, ambil kebalikannya. Tadi ayat Makkiyah 1 apa? Pendek. Berarti ayat Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, apa tadi ayat Makkiyah? Tidak. Berarti kalau kemudian ayat Madaniyah itu umumnya berbicara tentang teknis detail hukum-hukum. Sana detail hukum-hukumnya. Kalau akidah itu kan dia bicaranya tentang akidah. Ini sekarang berbicara teknis-teknis bermasyarakat, hudud. Jadi bicara tentang teknis-teknis hukum, hudud, takzir, kemudian bicara tentang muamalah, detailnya ada di surat Madaniyah. Yang berikutnya apa?
Kebalikannya berarti khitabnya bersifat khusus. Kalau di surat Makkiyah dimulai dengan ya ayyuhan nas, maka biasanya kalau di surat Madaniyah itu khitabnya itu begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi untuk seluruh manusia, ini sudah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dia itu biramanya lebih tenang. Kalau yang tadi ayat Makkiyah itu biramanya agak ada semangat begitu. Wattini, wazzaituni, pendek-pendek begitu. Waturi sinina. Membacanya juga itu kalau kita baca itu qori itu atau imam itu sesuaikan ya. Kalau kalian nanti jadi imam di masjid, kalau ayatmu itu tentang azab, kau juga agak sedih-sedih sedikit. Ya kan? Misalnya apa misalnya dalam Al-Qur'an itu? Surah Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu